Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, supaya Allah memudahkan pikiran kita, hati kita dalam menerima ilmu darinya. Oke, tadi telah saya tanyakan mengenai tugas kemarin. Alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi yang jelas telah ada beberapa poin kisi-kisi soal ya. Tidak terasa udah 5 pertemuan dengan ini, 3 pertemuan lagi kan kita jalani ya. Kalau kita jalani berarti 3 pertemuan lagi kita UTS ya. Oke, dengan UTS berarti soalnya udah ada 3 gambaran. Nah, saya juga memberikan kemudahan bahwasanya akan ada 3 soal dari 6 soal. Jadi boleh 3 yang dipilih yang mampu aja. Yang semampunya aja, yang bisa aja, pilihlah 3 pertanyaan itu. Jadi dengan soal kemarin berapa menit mengerjakannya? Arum sama Ayu, ada setengah jam? Lebih, Pak. Oh, lebih ya. Tugas 1 yang banyak gambar itu gimana? Lebih setengah jam? Arum sama Ayu gimana? Lebih setengah jam? Oh, Yang tentang sampel, Pak. Tentang teli itu, teli. Insya Allah, Pak. Oke, berarti waktu 2 jam ya untuk ujian. Jadi perkirakan waktunya maksimal 2 jam. Oke, mari kita mulai estimasi. Ada yang tahu estimasi apa? Estimasi, estimate bahasa Inggrisnya ya. Estimasi atau perkiraan atau apa lagi? Perkiraan rasa-rasa. Nah, diestimasi, dirasa-rasakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Estimasi parameter, nah apa itu? Kemudian estimasi titik dan sifat-sifatnya, dan interval estimasi. Oke. Nah, ilustrasi agar kita bisa lebih relate dengan topik kita. Pada suatu daerah, sebut saja Z, ditemukan suatu data analisis statistik tentang peluang terjadinya gempa oleh peneliti. Ya, jadi seorang peneliti dengan keyakinan atau selang kepercayaan sebesar 99%. Berarti errornya berapa? 1% ya? Ya, Pak. Bahwa akan terjadi gempa, peluang gempa 7,9 Richter ya pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, ini kan anggaplah 2023 ya. 2023 berarti ini disebut dengan estimasi. Kenapa estimasi? Karena belum terjadi. Kenapa dia bisa mengatakan akan terjadi? Ya karena ada hitung-hitungan, ada statistik, ada matematik yang dia lakukan untuk menyatakan bahwa ini akan terjadi seperti itu. Apakah salah? Enggak, karena dia secara ilmu dia benar, tapi secara ketentuan Tuhan dia salah seperti itu. Ya, karena kita tahunya kejadian itu adalah peluang terjadinya karena Allah lah yang memastikannya. Kemudian yang kedua, faktanya sekarang sudah tanggal 6 April atau sekarang kita sebutlah awalnya ini anggaplah kemarin tanggal 24 akan terjadi. Sekarang setelah tanggal 25 nih, nah gitu. Tidak terjadi gempa. Ya, tidak terjadi gempa sesuai prediksi pada tanggal 1 Januari 25 di apa sekarang? Oktober daerah tersebut tidak terjadi gitu kan. Nah, faktanya sama, hitung-hitungan berbeda. Sehingga data statistik yang berbalik arah. Kenapa berbalik arah? Dari tadinya error 1%, dia yakin sekali ini. 99% dia yakin error 1%. Sekarang menjadi berapa? Yakinnya 1% lagi. Karena itu Tuhanlah yang mengatur semuanya. Nah, sehingga errornya menjadi 1%, bahkan 0% karena tidak terjadi. Seperti itu. Kemudian errornya terbalik, jadi 99%. Oke, intinya adalah tidak ada kepastian dalam ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sosial maupun eksakta, yang mendekati 100%. Akan selalu
ada kebalikan tersebut dengan paradoks, ya, hanya ada Tuhan. Nah, inilah gambaran kita tentang estimasi. Kita meyakini 99% sehingga kebalikannya seperti itu. Kita lanjut. Pada sesi ini kita akan fokus sesi 5 ya. Kita akan fokus pada statistika inferensia. Nah, mana inferensia? Ini ya. Inferensia adalah angka-angka statistik berupa angka-angka yang tadi seperti skala Richter, seperti cuaca, kita jadikan kesimpulan. Kalau deskriptif seperti apa? Bisa dibaca ya dalam modul yang telah saya berikan. Bahasanya deskriptif adalah hanya menceritakan peristiwa A, ya apa adanya. Nah itu disebut dengan deskriptif. Misalnya dia tampan, dia tinggi, dia sehat, nah, seperti itu. Tidak ada angka-angkanya, cuma kalimatnya saja seperti itu. Kita fokus di inferensia seperti ini. Kemudian itu bisa dibaca biar cepat saja. Kemudian pada sesi selanjutnya kita akan belajar hipotesis ya. Walaupun nanti juga akan dibagi 2 sesi kalau nggak cukup waktunya tentang estimasi ini. Oke, kita kembali lagi. Kita harus ingat ini, kita berada di mana? Ya, kita berada di sini sekarang. Kemarin itu kita berada di 2 ini ya, di 2 ini, sampel dan populasi. Ingat-ingat rumusnya ke depan dan seterusnya kita akan menggunakan rumus-rumus ini. Rumus ini, baik itu cara manual maupun cara aplikasi. Dan kemudian terakhirnya kita akan menggunakan hipotesis. Ya, hipotesis itu kita akan belajar pada sesi berikutnya. Yang jelas adalah perkiraan. Nah, itu kuncinya. Lanjut. Ada Anda baca? Oke. Kalau tidak, belum ada, kita lanjut. Ini konsepnya peneliti. Estimasi adalah peneliti atau saya, atau Arum, atau Ayu, atau Sari, menduga besarnya parameter populasi dengan statistik. Nah, apa itu parameter? Parameter yang mana? Statistik mana? Nah, kita balik lagi ya. Ini parameter. Kita menduga parameter populasi ini dengan statistik. Misalnya gini, kita menduga masyarakat Indonesia itu baik. Itu populasi ya. Kita menggunakan populasi berarti kita menggunakan rumus parameter. Ada rata-rata ini, ya, standar deviasi dan varian. Tapi karena waktu kita sedikit, biaya kita sedikit, ya, kita menggunakan sampel saja. Nah, sampel yang kita gunakan adalah mendekati populasi. Jangan kita meneliti tentang Indonesia, tapi kita teliti orang Malaysia atau orang Indonesia yang ada di Malaysia. Itu salah. Berarti yang mendekati adalah yang bisa jadi Jawa saja, gitu ya. Bisa jadi atau Sumatera dan Jawa saja. Pokoknya sampel adalah mendekati populasi. Nah, makanya menduga besarnya parameter populasi, rumus-rumus di populasi dengan rumus-rumus statistik. Nah, seperti itu. Kata kuncinya adalah menduga-duga dengan ketentuan statistik atau sampel. Ini tadi. Dengan menggunakan ini. Seperti itu. Misal, ya, dalam satu kelas, setiap mahasiswa ditanyakan berapa biaya belanja per bulan untuk keperluan sehari-hari. Ini kan ada 50.000 per hari, ada 100.000 per hari ya. Nah, kita masukkan ke rumus. Maka kita sebagai peneliti, kita akan bertanya nih kepada narasumber, kita dapat membuat variasi perhitungan dengan tergantung apa yang ingin diteliti dari topik tersebut. Nah, ini rata-rata ya. Banyak pengeluaran per bulan rata-rata yaitu 500.000. Nah, 500.000. Ya, pengeluarannya ini mungkin makanan aja nih, minuman makanan belum sempat. Kalau nak kos nih nggak cukup ini ya. Dengan tingkat keyakinan 0,95, berarti kalau 0,95 dari 100%, errornya 5% atau 0,05. P populasi ya. Sehingga dapat dibuat rumus atau diformulasikan menjadi P rata-rata kurang dari 500.000. Nah, itulah disebut estimasi. Karena ada
Tidak ada angka yang pas. Berarti yang maksimal ini, maksimal paling banyak ya. Banyaknya atau maksimalnya 500.000. Berarti ada di bawah ini. Ada 400, ada 300, seperti itu. Nah, inilah salah satu konsep sederhana dari estimasi itu sendiri. Ada pertanyaan? Lanjut. Dulu, Pak. Lanjut, Arum, Sari. Kalau enggak, Lanjut. oke, lanjut ya. Nah, lanjutannya adalah besarnya pengeluaran per bulan untuk konsumsi sehari-hari adalah di bawah 500.000. Nah, dengan rumus ini tadi, kebanyakan dia tidak mungkin, setelah diteliti dia tidak mungkin kurang lebih dari 500 ya. Ini Bu titik tanya sebentar, apa kata Bu titiknya? Tidak bisa masuk. Bisa masuk Zoom, Pak. Jaringan kali ya. Oke, tidak mungkin melebihi 500.000. Coba sebisa mungkin. Ya, Bu. Karena kita telah mulai. Nanti lihat aja. Oh, memang jaringan ya. Kemarin juga WA banyak kerusakan. Oke, kita lanjut. Jadi proses yang dilakukan sebelum ini disebut dengan estimasi ya, mengira-ngira. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Sebagai seluruh, jadi ini bisa dibaca menggunakan statistik atau data sampel ya. Kemudian jawabannya bisa benar, bisa salah. Kenapa? Karena bisa jadi kita salah meneliti, makanya kita berikan ruang, space atau jarak. Tidak mungkin jaraknya adalah kurang dari 500.000 seperti itu. Kalau kita tanya yang lain, mungkin ada 200.000, berarti P-nya adalah X ini kita jadikan 200 di sini. Ya, 200 di sini. 200, 500 di sini. Itu ya. Nah, kalau ada jarak-jaraknya seperti ini ya. Susah. Susah. Oke, 200, anggap aja ini 200, ini 500. Jadi jaraknya kita mengira-ngira, berarti pendapatan atau pengeluaran dari siswa itu antara 200 dan 500. Seperti itu. Maka ini disebut dengan proses uji hipotesis. Kita belum hipotesis ya, berarti ini kita langkah awal dalam melakukan uji hipotesis seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita topik selanjutnya estimasi parameter. Ini telah kita bahas tadi estimasi parameternya atau rumus yang dipakai untuk estimasi. Ada rata-rata, ya. Ini standar deviasi, ini varian, ini telah belajar ya. Nah, P ini adalah estimasi ya. Ini rumus estimasi P ya. Atau P kecil. P kecil. Apa bedanya? Ini untuk populasi dan ini untuk sampel. Oke, kita lanjut, kita bahas. Ini bisa dibaca, ini teori saja. Estimasi titik itu apa dan sifat-sifatnya. Nah, estimasi dapat dilakukan dengan dua cara. Caranya mana? Pertama, kita menduga titik. Ya. Kedua, menduga selang. Ya, kita pelajari ini selanjutnya. Oke, ini bisa dibaca. Nah, ini rata-rata sampel seperti ini. Rumusnya rata-rata populasi, ini rumusnya. Simbolnya ya. Nah, ini proporsi dari estimasi kita. Sampel kecil, kalau populasi P besar. Ya. Jadi kita buktikan rumusnya ini dibaca aja dulu. Nah, ini simpangan baku atau S. Ini kalau dia populasi pakai TO ya. Kalau pakai S, huruf abjad, dia untuk sampel statistik. Lanjut.
Kita topik selanjutnya adalah pendugaan selang. Nah, ini bisa dibaca. Selang itu apa? Yaitu selang kepercayaan atau selang atau jarak, ya, bisa juga disebut juga dalam bahasa Inggrisnya CI atau confidence interval. Ya. Kemudian istilah dalam ini kita gunakan koefisien kepercayaan. Yang mana itu contohnya, kalau ini adalah tingkat keyakinan tadi ya, tingkat keyakinan bisa 100%, bisa 99, bisa 95. Nah, ini nilai peluang koefisien kepercayaan adalah ditulis 1 kurang alfa 100%, di mana 0 antara nilai alfa adalah berada antara 0 dan 1. Berarti ini peluang itu tidak ada nilainya 1 ya. Peluang itu berada antara 0 dan 1. Misalnya gini, peluang terjadinya dadu. Dadu kan ada 6 sisi ya. Peluang terjadinya muncul angka dadu nomor 2, berarti 1/6 ya. Tidak ada kepastiannya 1, tidak ada 1/6 seperti itu. Atau koin, kita koin ya. Koin kan ada 2 sisi, berarti muncul kejadian gambar, berarti 1 kali ya. Tapi karena ada 2 gambar, berarti 1/2 atau setengah. Makanya peluang itu berada di angka 0 dan 1. Oke, lanjut. Peluang adanya rata-rata populasi antara A dan B, batas kepercayaan ya. Batas kepercayaan adalah berarti 95% tadi ya. Kalau ini tingkat keyakinan. Oke, kita lanjutkan. Pokoknya ini dibaca, nanti kita buktikan. Nah, ini rumusnya. Nah, seperti itu. Apa rumusnya ya? ST adalah nilai statistik atau nilai sampel ya. Kalau parameter ingat populasi. Kalau kita sekarang belajar, karena kita telah belajar tentang sampel atau sampling, maka kita tetap seterusnya menggunakan sampel atau sampling, dan kita menggunakan istilah statistik seperti itu. Nah, Z itu apa? Udah ada yang buka LMS? Kalau udah, nanti telah saya upload tabel Z. Di sana juga telah saya upload juga bagaimana cara mencari tabel Z ya. Nah, ST kurang Z1 setengah SE. Ya, SE apa? Standar error. Nah, ini parameter kita. Parameter kita apa misalnya? Pengeluaran tadi ya, kita lambangkan dengan alfa gitu ya. Atau pendapatan. Pendapatan itu dia berselang atau berada di antara 1 juta dan 3 juta. Nah, itu makanya kita simpulkan boleh apa saja. Nilai populasi yang diduga ya. Ini disebut parameter dan nilai populasi yang diduga seperti apa. Kemudian syarat penduga yang baik ini tidak berbias ya. Bias itu telah kita bahas sebelumnya, pertemuan sebelumnya, itu tidak ada salah catat, salah orang itu tidak menjawab dengan benar, tidak objektif gitu ya, tanpa ada error. Nah, itu tidak berbias. Efisien adalah apa di sini? Penduga punya ragam terkecil, semua penduga yang lain, maka adalah sembarang penduga yang lain. Efisien itu tidak banyak errornya. Yang jelas penduga baik atau variabel yang baik, penduga ini variabel ya, berada di sini nilainya lebih kecil dari ini apa ya, varian. Si pengan baku nilainya lebih kecil dari varian. Ya tentu saja kalau nilainya lebih besar berarti salah. Karena si pengan baku adalah akar dari ini. Rumusnya ya. Pangkat 2. Nah, tuh. Oke, konsisten adalah apapun sampelnya dia tidak berubah-ubah hasilnya seperti itu. Nah, ini ilustrasi bisa dibaca. Yang paling bagus adalah di sini. Kalau kita gambarkan titik-titiknya, penduga titiknya, dia berada di dekat-dekat ini. Kalau yang jauh adalah dia menyebar, ya, seperti ini. Ini kalau konsisten, ini telah ada di PPT yang telah saya sampaikan di LMS. Oke, sebelum kita lanjut hitung-hitungan, kita harus bahas dulu teorinya. Jadi istilah-istilah tadi nanti tinggal menggunakan saja.
terdapat 4 selang kepercayaan. Ada 4 ya, rata-rata 2 populasi, ragam, dan populasi. Nah, tidak semuanya kita pelajari, cukup tahu aja. Ada 4 ya, ada selang kepercayaan itu ada 4 atau CI. Ini digunakan biasanya untuk penelitian yang menggunakan tentang kesehatan ya. Kalau akuntansi ini belum ada saya nampak, tapi akan bisa dilakukan orang kesehatan, orang gizi gitu ya. Saya sering membantu spesies mereka menggunakan CI ini. Kemudian lanjut di tabel Z ya. Untuk menghitung. Nah, setiap statistik ini akan menggunakan banyak tabel Z, tabel T, tabel X kuadrat, tabel Y kuadrat gitu ya. Jadi tabel yang kita gunakan untuk awal ini untuk estimasi adalah tabel Z seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, langsung aja potong ya. Kalau ada pertanyaan langsung potong. Oke, seperti apa nanti kita tunjukkan. Tabel Z berarti menggunakan uji Z ya. Karena rumus kita tadi tadi kita menggunakan Z ya. Nah, ini Z berarti kita menggunakan tabel Z. Seperti itu. Nah, contoh. Silakan dibaca. Sampel yang telah diambil secara random di Kecamatan Cianjur dengan jumlah 100 orang ibu hamil ya. 100 orang ibu hamil dengan hasil HB 9,5 gram persen ya. Sedangkan untuk simpangan bakunya pada populasi tersebut adalah 5 gram persen. Ya, ini soal ya. Darah yang confident interval adalah 95% ya. Jadi darah dari ibu hamil itu yakin penelitinya adalah 95% dengan nilai alfa 5% atau error 0,05. Nah, diketahui seperti ini jadinya. Rata-rata 9,5 ya. Rata-rata orang ibu hamil di sana telah kita hitung 9,5. N-nya berapa? 100 ya, 100. Oke. Kemudian simpangan baku atau standar deviasinya 5 gram persen. Ya, ini ukuran dari HB ya. Kemudian SE. Nah, SE adalah 0,5. 0,5 adalah standar error tadi. Nah, ini standar error. 5% berarti 0,5. Oh, ini soal tambahan. Standar errornya 0,5 gram. Dari 95 ini berarti kalau orang sehat berarti 10 ya. Ini karena di rata-rata di soalnya jadi 0,5 standar errornya. Kemudian CI-nya confident interval 95%. Oke, kita masukkan tabel Z. Ya, tabel Z-nya adalah 1,96. Gimana caranya? Berarti cari bisa dilihat nanti ya caranya. Pokoknya dengan 5% dapat nilai 1,96. Nah, kita masukkan ke rumus. Ya. Ini juga membantu nanti. Silakan dilihat nanti dipraktekkan. Seperti ini jadinya. 9,5 ya. Ini tadi dengan hasil 9,5 berarti kita masukkan 9,5 di kiri, 9,5 di kanan ya. Ini tabel Z 1,96 tadi. Nah, 0,5 SE-nya tadi. SE-nya ya. Nah, SE-nya ini 0,5. Ini soal ya. Ini dibantu dengan soal 0,5. Oke. 9,5 di kanan dan 1,96 dan 0,5. Oke. Nah, silakan hitung. Ini kurang ya. Tandanya kurang. Ini tandanya plus. Makanya kita ada selangnya atau jaraknya atau estimasi. Sehingga dapatlah kita kalikan di dalam dulu ya. Kalikan di dalam
kalikan di dalam, baru tambah dengan ini, tambah di luar. Kali dulu, baru dapat hasilnya ini dan ini. Nah, untuk soal nanti, tugas nanti juga digitukan. Buat angkanya, masukkan ke rumus, kemudian buat simpulan. Sebenarnya seperti apa caranya? Peneliti sangat yakin HB Ibu Amil yang berada di Cianjur yaitu antara 8,52 gram persen, antara 8,52 dan 10,48. Nah, ini disebut dengan parameter tadi ya. Parameter dari populasi. Nah, mudah aja 95%. Nah, ini juga keluar dari mungkin ini akan keluar, saya pikir-pikir dulu, 95% dari Ibu Amil. Ya, jika dilakukan dari sampel yang sudah ada itu sebanyak 100 Ibu Amil di daerah Cianjur, maka 95% dari rata-rata sampel berada pada, nah seperti ini kalimatnya buat ya. Nah, gitu aja untuk tugas nanti. Ada yang udah lihat tugas? Belum, Pak. Oke, seperti itu ya caranya ya. Oke, Bu Titi udah bisa? Bu Sari? Ya, Pak. Udah bisa? Udah bisa ya? Sudah bisa. Sudah Udah ada bisa juga ya? Zoom? Ya, udah bisa Zoom ya. Apa? Ya. Titi mau keluar lagi ya. Oke, kita lanjut. Ini cukup mudah. Lanjutkan. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua adalah ada data seperti ini ya. Ini ada data untuk penerapan penjelasan di atas dari 24 orang sampel. Ini 24 ya datanya. 24. Maka diperoleh data dari majikan ya. Tentang gaji. Nah, tentukan selang kepercayaan 95% dan besarnya rata-rata penghasilan diterima pramuwisma dari majikannya. Nah, caranya adalah kita buat rata-rata dulu, ya. Kita cari rata-rata, kita urutkan angkanya dari 45, dari paling rendah boleh, seharusnya dari rendah dulu ya. Kita urutkan, kayak kemarin juga, boleh pakai Excel, pakai manual. Nah, kemudian kita cari standarnya, standar deviasinya dapat 13,21 sehingga kita masukkan ke rumus, ya. Nah, kita lihat dulu tabel Z-nya berapa jadinya? Tabel Z adalah 1321. Ya. 1321 seperti itu. Kalau di sini kan tadi 1,96, ya. Kenapa? Karena 95%-nya di sana. Nah, kalau di sini 13,21 ya. Nanti lihat di apa? Kalau ingin bertanya nanti akan saya gimana cara dapatkannya dengan tabel Z. Kemudian akar 24 ya. Kenapa akar 24? Akar 24 karena standar errornya akar 24 ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nilai tadi 47,21. Ini nilai tabel Z akar 24. Nah, oke. Sehingga diperolehlah tabel Z-nya 2,0687. Kita masukkan ya. Ini dikurang. Ini 2,687 Z tabel Z. Kemudian balik ke rumus ya. Kemudian standar error-nya 13,21 bagi 24. Nah, seperti ini. Ini tergantung soal ya. Soal ini dia telah memberikan seperti ini.
Nah, dapatlah selangnya antara 4163 di antara sampai 5279. Ya, seperti itu ya. Ini soal. Jadi soalnya tergantung dari angka-angka yang diperoleh. Akar 24 adalah orang ini. 24 orang pramusaji. Ya, seperti itu. Nanti diakarkan. Nanti lihat ya tugas kalau masih ragu nanti boleh tanyakan cara pembuatan tugasnya. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Kalau masih ragu silakan tanyakan. Tinggal masukkan ke rumus saja. Sepertinya ini hampir habis nih waktunya. Kok bisa? Oke, kalau tidak ada pertanyaan itu saja. Ini lebih cepat, sedikit lebih cepat karena materinya kita bagi dua. Kalau kita bagi banyak akan sulit untuk waktunya dan penerapan angka-angkanya. Oke, silakan kalau tidak nanti saya bantukan absennya ya. Silakan isi tugasnya.